Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari mind mapping saya tentang materi agenda 1. Agenda 1 di sini diantaranya adalah tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini tak terlepas dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, yang diantaranya yang pertama itu adalah Budi Utomo, yang terbentuk di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indisvereniging. Namun pada tahun 1925, Indisvereniging mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilakukan yang dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Kemudian yang tak dapat terlepas lagi yaitu BPUPKI. Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah PPKI yang terbentuk pada 7 Agustus 1945. Adapun wawasan kebangsaan memiliki 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Takdir kemajemukan bangsa Indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang lain mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi pondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI yang diambil 9 orang membentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Kemudian Piagam Jakarta tersebut disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa oleh Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit pada dasarnya merupakan pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian ada nilai-nilai bela negara. Bela negara ini dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara ini akan mempengaruhi nilai-nilai dasar ASN dan akan menghasilkan fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Perubahan global atau globalisasi memaksa semua bangsa atau negara untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah.
Perubahan cara pandang individu tentang tatanan berbangsa dan bernegara telah mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami pola kehidupan dan budaya yang selama ini dipertahankan secara turun-temurun. Perubahan lingkungan masyarakat juga mempengaruhi cara pandang keluarga sebagai miniatur dari kehidupan sosial atau masyarakat. Tingkat persaingan yang kebablasan akan menghilangkan keharmonisan hidup di dalam anggota keluarga. Sebab akibat dari ketidakharmonisan hidup di lingkungan keluarga, maka secara tidak langsung membentuk sikap ego dan apatis terhadap tuntutan lingkungan sekitar. Perubahan lingkungan strategis ini menimbulkan isu-isu strategis kontemporer yang diantaranya adalah korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, money laundering, proxy war. Adanya isu-isu strategis kontemporer tersebut menyadarkan kita bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Teknik-teknik analisis isu yaitu diantaranya adalah dengan teknik tapisan isu, yaitu AKPL, yang mana A itu adalah aktual yang sedang hangat dibicarakan masyarakat, kemudian K itu kekhalayakan, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak, P itu problematik, yaitu apakah masalah tersebut memiliki dimensi yang kompleks, kemudian kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan. Alat bantu tapisan lainnya yang menggunakan kriteria USG yaitu yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. S, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G, grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Isu-isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis, misalnya menggunakan mind mapping, fishbone, SWOT. Kesiapsiagaan bela negara dapat diartikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemampuan awal bela negara ini diantaranya adalah kesiapsiagaan jasmani. Ini adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesehatan jasmani yaitu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Kesiapsiagaan mental yaitu merupakan kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Kemudian kesehatan mental dapat diartikan sebagai sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik, cenderung ke emosi, dan sistem korteks prefrontalis cenderung rasional yang tepat. Kemampuan awal bela negara secara non-fisik juga ditandai dengan cara kita menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Yang selanjutnya adalah rencana aksi bela negara. Rencana aksi ini tidak terlepas dari nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan kesiapsiagaan bela negara, diantaranya yaitu dengan peraturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, dan membangun tim. Demikian pemaparan hasil dari mind mapping dari materi agenda 1. Terima kasih.